Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya di sini Muhammad Anik, salah satu tim dari produksi alat hadro di Jepara, yaitu Lapakanik Nusantara. Jadi gini sahabat semua, di video ini saya tidak akan mereview ataupun caption suara ya, tapi di sini saya akan sharing-sharing ke kalian semua dari pertanyaan sebelumnya dari beberapa konsumen Lapakanik ataupun calon konsumen ya, tepatnya sih calon konsumen karena mereka baru tanya-tanya ke saya dan tim yang lain. Jadi gini, ada salah satu konsumen yang menanyakan, Mas, saya mau pesan rebananya dalam jumlah sekian gitu ya, tapi bisa nggak Mas, saya nggak usah dikasih plat ataupun merek, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di hadro kan pasti ada sebuah plat atau merek seperti ini nih. Nah, orangnya itu nggak mau dikasih gini, itu bisa nggak Mas? Nah, kemudian saya jawab, nggak bisa Mas, karena merek ini sangat penting dan memang ada fungsi tersendiri dari adanya merek atau plat ini. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan ke kalian mengenai apa sih sebenarnya fungsi dari plat ataupun merek yang ada di terbangan atau di alat terbang hadro. Nah, saya akan kupas lebih dalam mengenai fungsi dari merek ini atau plat ini setelah opening video ini. Oke sahabat semua, jadi di video kali ini saya nggak akan mereview lebih detail mengenai penerbangan hadro ini ya. Kalian bisa tonton di video sebelumnya misalkan kalian penasaran tentang spesifikasi dan hasil suaranya. Di video kali ini saya hanya akan fokus membahas apa sih fungsi dari plat di alat terbang hadro. Oke, saya akan jelaskan lebih lengkap. Jika kalian perhatikan di setiap alat hadro produksi Lapakanik itu pasti ada plat di sininya. Di sini ada plat, jadi plat Lapakanik sendiri namanya produsen alat hadro Lapakanik Proso Pecangaan Jepara. Nah, ini walaupun kecil itu memiliki fungsi loh, fungsi sendiri loh teman-teman. Jadi ini bukan sekedar pajangan, bukan juga sekedar label. Ini ada fungsinya. Oke, saya terangkan. Jadi yang pertama, fungsi dari plat itu sebagai merek atau label identitas dari produksi itu sendiri. Jadi ketika kalian pesan di Lapakanik, otomatis ini adalah label bahwa tanda bukti ini adalah produksi real dari produksi Lapakanik dan memang asli dari Jepara. Misalkan resikonya, misalkan tidak ada label seperti ini atau merek seperti ini, itu bisa dipastikan kalian masih bingung ini produksinya dari mana sih, ini pengrajinnya dari mana. Bisa jadi mungkin alat hadronya dari misalkan dari toko ataupun distributor gitu ya. Dari toko-toko itu biasanya nggak ada platnya, ataupun misalkan ada platnya, biasanya alat hadronya diproduksi tidak konsisten ataupun pasti berbeda-beda. Misalkan nih, studi kasusnya gini, pemesanan yang pertama misalkan kalian cocok terkait suara, finishing hingga lain-lainnya. Kemudian di pemesanan kedua biasanya ada yang berbeda, entah itu dari finishingnya kok berbeda ya, hasil suaranya kok beda ya dari yang pertama. Itu biasanya terjadi karena nggak ada merek ininya nih, jadi tidak bisa dipastikan ini produksi dari mana, sehingga bentuk dari tanggung jawabnya, bentuk dari yang kata-kata yang lebih pasnya itu, bentuk dari konsistensinya agar kalian bisa menanyakan jawaban yang lebih pas itu tidak ada karena nggak ada platnya. Jadi kalian bingung ini sebenarnya produksi mana sih, kok nggak ada platnya ya, kok nggak ada mereknya. Jadi kalian bingung mau komplainnya kemana. Itu adalah fungsi yang pertama, yaitu sebagai identitas ataupun label dari produksi itu sendiri atau pengrajin itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, ini yang paling penting nih, yang kedua yaitu label. Jadi ini nih, kalau kalian nggak percaya, setiap alat hadro ini ada semua. Ini kemudian di sini juga ada. Fungsi yang kedua, label ini adalah untuk klaim garansi. Lah kok klaim garansi Mas, apa hubungannya dengan plat ini? Ini loh teman-teman. Jadi kan setiap pengrajin atau produksi kan pasti nggak semua sih ya. Jadi nggak semua menyediakan garansi. Tapi kalau di produksi Lapakanik itu pasti ada garansi resmi yang disediakan untuk keamanan kalian saat bertransaksi atau bekerja sama dalam produksi Lapakanik.
Nah, plat ini fungsinya untuk klaim garansi. Contohnya gini studi kasusnya ya. Misalkan kalian sudah melakukan pemesanan di produksi Lapakanik, kemudian alat hadronya ini sudah jadi, katakanlah ini pesanan kalian dan sudah jadi seperti ini. Kemudian saya kirim ke alamat kalian, kirim ke Cirebon gitu ya, kirim ke Cirebon. Nah, setelah sampai di Cirebon atau di alamat kalian cek, kalian unboxing, kalian buka semua, ternyata ada yang cacat karena pengirimannya, baik itu kayunya retak ataupun kulit ininya sobek. Nah, disinilah plat atau merek berfungsi ataupun memberikan identitas yang sebenarnya. Jadi ketika ada platnya dan kejadian seperti itu ada, misalkan kayunya retak dan kulitnya ini, jadi kalian bisa klaim garansi ke produksi yang ada di plat ini. Jadi contohnya ini produksi alat hadro Lapakanik dan kalian pesan kemudian terdapat cacat karena pengiriman, maka kalian bisa klaim garansi ke produksi Lapakanik ini. Nah, kembali lagi, misalkan nggak ada platnya, nah bagaimana? Kalian mau klaim kemana tuh? Misalkan kalian pesan alat hadro, kemudian kalian nggak dapat platnya, ini, dan ada cacat atau rusak. Kalian mau klaim kemana? Mau klaim ke nomor WhatsApp atau telepon yang kalian hubungi itu nggak bisa dipastikan. Karena apa? Karena bisa jadi orangnya lari dan mereknya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu paling penting banget tuh teman-teman. Jadi fungsinya dari plat itu untuk memberikan, sebenarnya kembali lagi ya, fungsi plat itu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan ke majelis kalian. Jangan sampai kalian pesan nggak mau dikasih plat, apalagi mas saya nggak butuh platnya deh karena nggak ada fungsinya nih, saya main alat hadro juga misalkan gini juga, plat ini nggak berfungsi sama sekali. Jangan gitu ya. Ini itu sebagai label dari pusat produksinya agar kedepannya misalkan ada apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan. Katakanlah ada studi kasus baru, alat hadro ini dikasih plat, kemudian kalian pakai beberapa bulan, beberapa tahun nggak ada masalah sama sekali, kan nggak ngaruh tuh fungsi plat ini apa gitu ya, mungkin sekedar pajangan aja. Nah, katakanlah sudah setahun jalan, kalian itu mencopot platnya, dan ketika sudah dicopot, sudah setahun jalan atau setahun setengah jalan, itu ada yang rusak dari hadronya, misalkan kulitnya ataupun kayunya retak. Kemudian kalian mikir, lah gimana ya biar bagus lagi atau bisa normal lagi hadronya. Otomatis kan kalian harus servis hadronya, kulitnya dipasang ulang, finishingnya diperbaiki lagi. Nah, misalkan nggak ada platnya, ini kalian nggak bisa memberikan ke pengrajin tertentu agar suaranya sama. Otomatis kalau nggak ada platnya, kalian lempar kemana aja untuk servisnya, dan ini suaranya nggak bisa disamakan seperti alat hadro atau seperti yang masih baru tadi. Oleh karena itu ketika ada platnya dan terjadi hal-hal yang seperti itu, kulit retak dan lain sebagainya, kalian bisa klaim garansi. Ataupun misalkan sudah setahun jalan, 2 tahun jalan, masih ada plat Lapakanik, maka kalian tinggal kirim ke alamat Lapakanik, nanti akan disetel ulang ataupun diservis ulang agar suaranya tetap sama, jadi ada ciri khas sendiri. Nah, itu teman-teman fungsi dari platnya ya. Jadi pertama tadi sebagai identitas, yang kedua emang untuk keamanan kalian atau klaim garansi itu. Yang pasti di sini untuk suara hadro itu berbeda-beda setiap produksinya. Jadi kalian harus hati-hati ketika memang melakukan pemesanan hadro. Pastikan kalian pesan di tim-tim yang memiliki kredibilitas tinggi ataupun pengalaman yang maksimal dalam kerajinan hadro. Contohnya di produksi Lapakanik Nusantara. Insya Allah bersama Lapakanik Nusantara kalian bisa mendapatkan alat hadro dengan kualitas terjamin, tampilan mewah, dan harga yang ekonomis atau harga yang bersahabat. Oke sahabat semua, itu informasi kali ini, sharing dari saya hari ini mengenai fungsi dari plat ataupun label dari alat rebana hadro. Bagaimana pendapat kalian? Ada pertanyaan lebih lanjut nggak? Misalkan ada, silahkan isi aja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaan kalian tersebut. Terima kasih. Jangan lupa share informasi ini ke teman-teman majelis kalian yang lain agar majelis kalian tahu fungsi dari plat ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.